Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Alhamdulillah, pada siang hari ini jamaah yang berbahagia kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Azhar Sentra Primer, yang sama-sama kami hormati Kepala Kantor Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur Bapak Haji Muhammad Ali beserta para staf, imam dan muazin yang alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan hadir. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 dijelaskan bahwa di sini dijelaskan mengenai proses penciptaan manusia para jemaah sekalian, di mana pada usia 4 bulan atau 120 hari ditiupkannya ruh pada setiap manusia. Para jemaah sekalian bisa melihat juga di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Di sana dijelaskan laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin fa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Pada ayat surat Al-A'raf ayat 172 ini para jamaah sekalian, di sini terdapat kalimat wa'id di depannya. Dalam bahasa Arab dijelaskan bahwa wa'id ini bukan sekedar kata untuk mengingatkan. Tatkala Allah mengingatkan, tatkala Allah memperingatkan, tapi wa'id ini adalah kalimat yang apabila diartikan maka ingatkan, kemudian pelajarilah, kemudian dalamilah. Dalami tentang apa? Dalami tentang proses penciptaan manusia, di mana ditiupkannya ruh pada umur 4 bulan. Kemudian di sini dijelaskan wa'id akhadha rabbuka min bani Adam. Di sini dijelaskan Bani Adam para jamaah sekalian, bukan insan, bukan anas, bukan basyar. Tapi kata kelima dari arti manusia ini yang disebut dengan Bani Adam, artinya seluruh manusia yang ada di dunia, baik yang beragama Islam maupun non-Islam atau nonis. Itu disebutkan bahwa di sana diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan alastu birabbikum. Allah memberi perjanjian kepada para manusia, kepada calon manusia ya, karena masih ditiupkannya ruh di sana. Allah berkata, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum. Maka para janin ini yang telah berusia 4 bulan berkata, qalu bala syahidna. Alastu birabbikum di sini kenapa katanya pakai Rabbun, bukan kata ilahun atau malik, tapi katanya adalah Rabbun. Lagi-lagi dari dalam bahasa Arab, dalam kalimat Rabbun ini para jemaah sekalian artinya adalah menjaga dalam batas waktu yang tidak terbatas. Maka perjanjiannya setidaknya seperti ini. Apakah engkau bersaksi aku adalah Tuhanmu? Maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Ketika engkau telah menyembahku, maka aku akan memberikan segalanya. Segalanya apa? Kesehatan. Apabila kita sakit, maka disehatkan. Apabila kita meminta rezeki, maka Allah berikan. Apabila kita mau rumah, Allah berikan. Dengan syarat apa? Berdoa. Nah, ini adalah satu perjanjian yang ditunjukkan Allah kepada manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bala syahidna. Si calon manusia ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kata bala ini teman-teman semua atau para jamaah sekalian, ini adalah sebuah tindakan yang dimana tindakan ini dilakukan tanpa ada pemikiran terlebih dahulu. Contohnya para jamaah saya ajak, ayo ikut dengan saya.
kalau ikut dengan saya, nanti saya akan berikan para jamaah sekalian umroh setiap bulan, haji setiap tahun. Mau beli rumah berapa? 10, saya beliin 10. Mau beli mobil 10, saya beliin 10. Ketika para jamaah ditawarkan seperti itu, maka jamaah akan menjawab sebagian besar apa? Ayo, saya ikut, tanpa pikir panjang. Maka itulah makna kalimat bala di sini. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka si calon manusia ini menyebutkan kata bala tersebut nggak ada pemikiran sekalipun. Jadi manusia nggak ya? Nerima nggak ya? Enggak. Tapi semuanya bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dan itu berlaku untuk semua. Karena di kalimat awal sebelumnya itu disebutkan Bani Adam. Bani Adam itu adalah setiap manusia yang lahir dari rahim seorang ibunya, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Semua manusia yang rahim dari perut ibunya, dari rahim ibunya, melalui proses ini, proses persaksian di mana harus bersaksi bahwa Allah ini adalah Tuhan kita semua. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang berkeyakinan lain ketika sudah lahir ke dunia? Ada yang jadi non-Islam, ada yang menjadi agamanya Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, bahkan menyembah yang lain-lainnya, berhala. Dijelaskan kemudian dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Lagi-lagi dijelaskan, setiap manusia terlahir dalam keadaan suci. Suci di sini artinya membawa kebenaran Islam. Kemudian dijelaskan, kenapa seseorang itu bisa keluar dari Islam atau berkeyakinan lain? Fa abahu yuhawidani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah, ayahnya lah yang menyebabkan si anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Oleh karena itu, setiap ibu yang mengandung udah hampir 4 bulan, para jamaah sekalian, maka dianjurkan untuk melakukan amal soleh. Baik mengucapkan sholawat sesering mungkin, membaca Al-Quran, kemudian si ibunya sendiri beramal soleh, bersedekah, berzakat, berwakaf. Karena itu akan mempengaruhi posisi anak yang akan lahir. Ketika lahir tersebut, ketika orang tuanya muslim, maka akan diajarkan syahadat, kemudian diajarkan sholat, diajarkan berzakat, tata cara rukun Islam. Maka jangan heran jamaah sekalian, ketika ada orang yang beragama non-Islam, ada yang bisa baca Al-Fatihah, ada yang bisa baca surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, ada semua. Karena pada dasarnya semua manusia, Bani Adam, semua terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Jadi ketika di-recall kembali, atau dalam bahasa kerennya data Al-Quran, setiap manusia ini memiliki data Al-Quran. Data Al-Quran ini yang tadi disebutkan bahwa Allah ini adalah satu-satunya Tuhan. Maka ketika para saudara sekalian mengetes yang non-Islam, suruh baca Al-Fatihah, suruh baca Al-Quran, suruh hafalin Al-Fatihah, bisa hafal. Karena semuanya pada dasarnya dalam kondisi suci atau fitrah. Nah, dalam kefitrahannya inilah para manusia ini untuk mencari Tuhannya. Dalam mencari Tuhannya, ada beberapa yang menyebabkan manusia ini tersesat, para jamaah sekalian. Ketika sudah terlahir suci, fitrah, dan ada beberapa manusia yang tersesat, ada 2 sebabnya. Yang pertama adalah lalai. Yang kedua adanya taklid buta. Lalai ini apa artinya? Lalai ini misal jamaah mau ke Masjid Raya Al-Azhar, tapi asik ngobrol sama temennya kelewatan, akhirnya sampai Aramas atau sampai Bekasi. Oh iya, lupa, saya ternyata mau ke Masjid Raya Al-Azhar. Itu lalai, kelebihan. Tidak ada edukasi, tidak ada pendidikan mengenai hal tersebut kepada anak. Misalkan ketika si bapak sudah frustasi untuk mendidik anaknya, maka ilmu-ilmu itu tidak akan disampaikan kepada anaknya. Tentang Islam, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, semuanya tidak disampaikan. Karena terputus, si ayah tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya lalai terhadap tanggung jawabnya untuk memberikan risalah Islam ini kepada anaknya. Yang kedua adanya taklid buta. Taklid buta ini apa? Ketika sudah ditanya, mengapa engkau menyembah berhala? Maka si anak itu menjawab, aku menyembah berhala karena keturunanku menyembah berhala. Jadi aku ikut-ikut aja. Seperti itu taklid buta, artinya mengikuti tanpa mencari tahu dulu kebenaran apa yang sedang terjadi. Itu yang menyebabkan seseorang yang bisa keluar dari fitrahnya. Padahal pada intinya semua manusia terlahir secara fitrah
atau suci. Nah, dalam perjanjian ini jamaah sekalian, ini ada janji Allah yang diselipkan dalam ayat tersebut. Janjinya apa? Ketika dibuat bersaksi, alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Dan ketika kalian menyembahku, ketika kalian beribadah kepadaku, aku akan cukupi semuanya. Aku akan berikan rezeki, berikan kesehatan, berikan semua yang baik-baik. Dengan syarat apa? Berdoa, dekatlah kepadaku. Ud'uni fastajib lahum. Di dalam surat Ghafir ayat 60. Seperti itu. Artinya apa? Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, ketika kita sudah menyembah Allah dengan tauhid kita, dengan ibadah kita, maka kita bisa meminta janji Allah kepada kita. Janji apa? Ya Allah, kalau saya sakit, mohon sehatkan. Jika saya sedang tertimpa musibah, mudahkanlah ya Allah. Kalau saya pengen jodoh, berikanlah, datangkanlah jodoh yang baik-baik ya Allah. Hadapilah kesulitan ini agar aku bisa melewatinya dengan baik. Itu janji Allah yang dijelaskan kepada manusia, para jamaah sekalian. Oleh karena itu, maka perbaikilah ibadah kita, perbaikilah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan hal tersebut kepada kita. Jika kita memohonnya, maka Allah akan memberikan. Ud'uni fastajib lakum. Semoga dengan adanya motivasi singkat pada siang hari ini bisa menambah ketauhidan kita, menambah semangat ibadah kita kepada Allah, agar Allah memberikan ridho, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.